Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi para sahabat RPI dimanapun Anda berada. Salam rahayu selalu dari kami, Raden Panji Yusuf. Saya melihat beberapa tayangan ya di YouTube ya. Ternyata ada Mbah Gimbal, saudaraku. Wow, dia juga termasuk orang Jawa Timur ya. Mbah Gimbal itu orang Jawa Timur, ternyata juga pernah viral dulu. Dia pernah viral. Entah viral dari kegiatan berjalan jauh. Kalau Mbah Gimbal itu ya, perjalanannya jauh ya. Dia jalan terus mengelilingi, ya bisa saja Nusantara. Cuman saya nggak pernah meliput, nggak pernah mengejar liputan Mbah Gimbal itu dulu. Dia kan pernah dikenal sampai di TikTok segala, saudara. Kebetulan saat ini malah dia nongol di YouTube, bahkan viral ya, terkait masalah Mbah Gimbal yang ngoceh-ngoceh, Mbah Gimbal yang ngoceh-ngoceh, yang teriak-teriak, yang nantang-nantang para kiai, ustadz, ulama ya, habaib dan lain-lain, termasuk dukun juga ditantang. Dia ngomong dukun cabul, tapi kan cabul itu ada singkatannya, saudara. Kalau saya menanggapi video-video dari Mbah Gimbal itu, saya hanya tersenyum saja ya, karena rata-rata netizen itu nggak paham tentang kedalaman rasa, kedalaman hati seseorang. Jadi yang dilihat mungkin oleh orang-orang awam, Mbah Gimbal itu orang yang salah jalan, terkutuk ya, terus yang beda aliran, beda keyakinan, dan dia juga dianggap dicap sebagai orang tak punya agama ya. Padahal kalau dibilang nggak punya agama itu salah ya, saudaraku ya, salah. Mbah Gimbal itu punya agama ya. Mbah Gimbal itu juga orang baik ya, status dari keluarga baik-baik. Dia putra Surabaya, saudaraku. Cuman dia perawakannya begitu karena dia menekuni dunia budaya. Dia memiliki keyakinan yang disebut dengan kejawen. Kalau dulu disebut dengan Islam abangan ya, saudaraku ya. Islam abangan itu Islam kejawen. Jadi kalau Islam kejawen, jangan sampai ada yang menyalahkan, ada yang menyudutkan ya. Itu berkaitan dengan budaya ya, tradisi, budaya, dan kepercayaan. Makanya kota Jombang disebut kota Jombang itu ada singkatannya, saudaraku ya. Jombang, ijo lan abang, Jombang. Yang disebut ijo itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Nah, dan abang itu orang-orang Islam tapi aliran lain, Islam tapi Islam kejawen, Islam abangan. Jadi kalau bukan orang Jawa Timuran, jangan sampai berpikiran negatif ya. Jangan sampai memprediksi, menebak-nebak, ngaku-ngaku, terus menuduh Islam abangan itu Islam sesat. Hati-hati ya. Ya, hati-hati buat siapa saja yang menuduh Islam abangan itu Islam sesat. Hati-hati loh ya. Gitu loh. Karena kakek saya juga Islam abangan. Hati-hati. Islam abangan itu nggak sama dengan Islam Nahdlatul Ulama. Kalau Islam abangan bukan Islam NU, saudaraku ya. Bukan Islam NU. Jangan salah menilai ya. Jangan salah menilai Islam abangan itu Islam sesat. Itu punya keyakinan masing-masing ya. Makanya kan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Islam umatku akan terpecah menjadi 73 bagian. Nah, jadi siapakah satu golongan di antara 73 bagian yang terpecah itu diakui, yang dibenarkan gitu ya. Jadi sama-sama belum tahu. Yang satunya saya, yang satunya saya, yang satunya saya. Jadi
nggak usah punya pemikiran yang buruk. Semua ada jalannya, semua ada jalurnya, semua ada keyakinannya, semua ada kepercayaannya, dan kepercayaan, golongan itu satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, ya saudaraku ya. Jangan dibahas ya Islam abangan dengan Islam hijau. Makanya disebut kota Jombang, hijau lan abang. Nah, itu sudah ada, makanya terbentuklah sebuah kota namanya kota Jombang. Itu setelah runtuhnya Mojopahit, barulah Islam itu merajai di tanah Jawa. Akhirnya terbentuklah kota ini. Begitu ya saudaraku ya. Aliran-aliran seperti itu nggak bisa disalahkan. Saya juga nggak terima kalau menyalahkan aliran mentang-mentang Islam yang taat ya. Islam taat enggaknya itu yang menilai bukan dirinya sendiri, saudaraku ya. Bukan karena surban, bukan karena jenggot ya, bukan karena dainya yang hitam bertanduk ya, bukan karena gelarnya, pangkatnya, enggak. Yang dinilai adalah takwanya, dekatnya dirinya kepada Sang Khalik, pencipta, sang penciptanya, Tuhannya, Rabbnya. Jadi nggak bisa ditampakkan. Itu loh, ini loh aku bersujud kepada Allah. Ini loh aku dekat dengan Rabbnya. Ya, itu bukan manusia, tapi iblis namanya. Iblis kan seperti itu sifatnya. Gitu. Sifat iblis apa? Pamer, ria, itu sifat iblis. Tapi dibilang iblis nggak mau. Nah, repot kan jadi manusia. Jadi lebih baik diam. Diam adalah emas. Jadi jangan dikejar panjang tentang Islam kejawen. Nah, yang saya bahas itu tentang Bagimbal. Bagimbal itu kalau dalam pandangan RPI, Bagimbal itu adalah Islam kejawen ya, saudaraku ya. Islam kejawen. Masalah sholat enggaknya itu bukan urusan Anda, bukan urusan kita, ya, bukan urusan siapapun. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya, urusan kita adalah memperbaiki diri kita sendiri, ya. Jangan usil, jangan resek, jangan selalu mengganggu kepentingan orang lain, keyakinan orang lain, kepercayaan orang lain, budaya orang lain, dan hak asasi orang lain, ya. Jadi jangan mengganggu di antara itu. Begitu saudaraku ya, dipahami ya, dimengerti ya. Tuh. Nah, tentang Bagimbal yang keluar begini, monggo Anda tanggapi secara positif, Anda tanggapi secara negatif, semua ada di hati Anda masing-masing, saudaraku ya. Kalau saya menanggapi secara pribadi, menanggapi ada di tengah-tengah saja. Di tengah saja itu Bagimbal ada yang salah, ada yang benar. Salahnya Bagimbal itu sisi salahnya, sisi kirinya, sisi sebelahnya, ya, dia antem kromo ya, mengantem kromo kata orang Jawa. Antem kromo itu menganggap semua sama, jadi menantang ulama, yai, habaib dan lain sebagainya. Jadi jangan terprovokasi dengan keadaan seperti itu. Kalau Anda yang merasa menjadi hamba Allah, menjadi umat Muhammad ya, yang menjadi merasa beragama, berakhlak, dan merasa menjadi hamba Allah, umat Muhammad, mengikuti semua jejak Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah tidak akan banyak komentar, tidak akan banyak mulut, tidak akan keluar-keluar di media, ya, tidak akan mengkafir-kafirkan orang, ya, tidak mungkin menyalah-nyalahkan orang. Rasulullah Muhammad SAW saja diludahi, ya, diludahi oleh orang yang saat itu memusuhi Rasulullah. Coba kalau kita orang diludahi sekarang, mau nggak, terima nggak? Kalau Rasulullah diludahi tersenyum. Sampai pada suatu saat orang yang meludahi itu nggak ada. Akhirnya Rasulullah bertanya, gimana tuh yang meludahi saya? Biasanya langganan, setiap lewat mau sholat itu pasti diludahi. Ternyata si peludah itu sakit, saudaraku ya. Ya itulah
Ini sinopsis ceritanya begitu, singkat ceritanya ya. Akhirnya dia memeluk Islam. Begitu. Kalau sekarang gimana? Diludahi, waduh keluar-keluar. Ya, langsung main hukum, langsung main kekerasan. Nah, yang saya tanyakan, apakah sudah sesuai dengan anjuran, dengan tingkah pola, dengan akhlak Rasulullah kalau bersikap seperti itu? Makanya kalau ada orang-orang yang keluar-keluar di media, gak usah ditanggapi, cukup dinilai saja. Jangan ditanggapi negatif terus, tapi kaji, renungi, resapi, ya. Jangan langsung dinilai negatif. Kita nggak boleh melihat orang dari segi keadaan, dari casingnya, nggak boleh seperti itu, ya. Belum tentu, saudaraku ya, casing baik, bagus, oke, mewah, terkesan elegan, tapi di dalamnya bobrok, rusak, kongslet dan lain sebagainya, bahkan bervirus. Tapi ada lagi casing yang abal-abal, casing yang nggak karu-karuan, udah dari luar kelihatannya waduh HP ini HP nggak karu-karuan, HP rusak ini dan itu. Nah ternyata setelah dibuka isinya lain lagi ceritanya. Nggak sama dengan casing luarnya. Terus kita mau ngomong apa? Melongo kan, kaget kan, lah kok beda ya. Nah ya itulah, sama dengan kita menilai seseorang, kecuali orang tersebut memang bikin gara-gara, saudaraku ya, bikin masalah tentang negara, yang sok-sokan, sok kuasa, itu beda lagi, wajib kita musuhi, wajib kita serang. Tapi kalau orang-orang yang berkeyakinan lain dari kita nggak boleh menyerang sembarangan, nggak boleh, kecuali memaki-maki Gusti Allah, memaki-maki Tuhan, memaki-maki Rasulullah, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengutarakan, mengucapkan apapun juga, apalagi makian, itu jangan langsung dikategorikan orang yang salah ya. Jadi kalau nggak menuruti keinginan dari orang-orang yang merasa menjadi public figure, ulama, kiai dan sebagainya, kalau dianggap nyeleneh, dianggap salah, begitu ya. Salah benarnya, salah tidaknya, benar salahnya, itu bukan siapapun, bukan Anda, bukan kita manusia yang menilai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak konten-konten saya akhir-akhir ini diadopsi, dipotong-potong, yang akhirnya orang menonton menimbulkan kebencian. Jadi serahkan semua pada Gusti Allah, serahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan menghakimi sendiri, jangan menilai sendiri, takut penilaian Anda salah. Gitu loh saudaraku ya. Hati-hati ya dalam menilai sesuatu. Jangan menilai sesuatu dari luarnya, dari fisiknya saja, ya. Mentang-mentang kita berpakaian necis, berpakaian rapi, berpakaian muslim, berpakaian ala-ala orang-orang Arab, berpakaian agamis, ya, seolah-olah kita bersih dari dosa, dari celah, dari kemunafikan, ya. Tiba-tiba seenaknya menilai orang. Juga Mbak Gimbal mengatakan dukun cabul. Iya, tapi dukun cabul yang saya artikan di situ adalah duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. Kalau LPI nggak langsung menilai orang, bukan karena membela Mbak Gimbal, bukan. Karena Mbak Gimbal itu punya prinsip dalam hidupnya. Dan prinsip itu tidak bisa dikorek-korek oleh siapapun juga. Biarpun Botak Bustomi itu mengundangnya, dia kan ingin mengorek cerita, ingin tahu tujuannya, maksudnya Mbak Gimbal itu gimana. Ternyata ujung-ujungnya apa? Diajak main settingan juga kan? Nah, diajak dobol. Gitu, namanya orang dobol ya begitu. Habis diambil kesempatannya, mengambil viral, ya, mengambil viral agar viral di YouTube-nya, kepala. Kalau seperti onde-onde, ya, isinya kan kacang hijau di dalam tuh, di dalam onde-onde, ya kan, wungkul gitu, bulat kan, kacang hijau itu, ya itu otak kalau sudah campur
dengan tainya. Pasti sesuatu itu dimanfaatkan, sesuatu yang viral itu dimanfaatkan. Demi apa? Demi kebutuhan kontennya. Dengan apa? Dengan cara settingan. Menjual apa? Menjual ayat. Begitu, menjual agama, menjual sholawat. Ya, pamer-pamer sholawat, pamer-pamer suara. Kalau sholawat dan suaranya mungkin oke lah, no comment ya. Tapi kalau sudah tindak tanduknya di media, udah nggak cocok sama sekali. Anggap badut ya, anggap badut saudaraku ya. Otaknya main juga walaupun isi tai. Di kepala onde-onde itu pintar juga cari celah. Ya mentang-mentang ada uang, punya kuasa, uang kan bisa kuasa, bisa segalanya. Jadi Mbak Gimbal bisa saja dibeli, ya, dibayar dan lain-lain. Kalau nggak dibayar nggak mungkin lah Bang Gimbal itu mau disuruh ini dan itu seperti kebo dicocok hidungnya. Kita lihat di bawah saya ini banyak tulang tengkorak. Apakah kalian juga akan mengartikan ini Mbak Gimbal berhubungan dengan klinik dan mistik? Jawabnya adalah goblok kalau ada orang berpikiran seperti itu. Awalnya diundang memang ingin bertanya sampai sejauh mana keyakinan begitu. Tapi namanya Mbak Gimbal ya nggak mungkin lah menceritakan semuanya. Dan itu ada rahasia-rahasia tertentu yang dia simpan. Itu aja lah saudaraku. Jadi nggak perlu dikejar panjang lebar ya. Ini masalah keyakinan. Lebih baik kita mengejar diri sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri sudah betul apa enggak. Sudah betul apa enggak. Kalau masih belum betul, jangan mengkoreksi orang lain. Kalau cuma hanya menasihati, mengkritik, itu sah-sah saja. Tapi kalau mengorek rahasia seorang, ingin tahu, ya kepo, jangan sampailah kita seperti itu. Itu lain lagi ceritanya. Kamu jangan sombong, kamu jangan takabur. Setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun pangkatmu, kedudukanmu, kekayaanmu, kamu pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah, sebelum kita ini sama-sama menjadi tulang dan tengkorak, lakukan hidup kita itu untuk kebaikan, untuk menolong sesama. Jangan ada permusuhan, jangan ada fitnah, jangan ada lagi kebencian. Dan saya juga akan mengomentari, selain peristiwa sesajen yang sakral, saya melihat fenomena yang luar biasa di bumi pertiwi ini, yaitu warna merah. Orang-orang media, apalagi yang sudah subscribe-nya banyak ya, banyak pengikutnya. Kalau RPI langsung paham saudaraku tujuannya apa. Nah, kepala onde-onde itu pintar juga walaupun isi tai di otaknya. Memanfaatkan momen di saat viral-viralnya seseorang. Nah, terus bagi siapa saja yang menilai Mbak Gimbal, monggo silakan Anda nilai apa dan bagaimana sisi kehidupan, sifat karakter, keyakinan dan kepercayaan Mbak Gimbal. Monggo silakan dikomentari sendiri, dinilai sendiri ya. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam, bangga dengan putra-putra Borneo yang bersatu. Ini harus menjadi contoh tolak ukur semua daerah-daerah. Ketika daerah kalian, harga diri kalian diinjak-injak oleh sengkuni-sengkuni yang sembunyi di balik kedok partainya, sembunyi di balik topeng-topeng agama, harus kita sisir, harus kita lenyapkan dari bumi pertiwi ini. Karena NKRI harus jaya, Pancasila harus berdiri kembali tegak, Bhinneka Tunggal Ika harus betul-betul nyata, yaitu merukunkan seluruh agama. Kita boleh berbeda kepercayaan dan keyakinan, tapi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila harus ada di dada. Kalau LPI nggak bisa menilai langsung buruk
ya, LPI nggak bisa menilai langsung buruk tidaknya seseorang, karena ini berkaitan dengan hati ya dan keyakinan, itu beda lagi. Lain kalau mengkorek seseorang, menyerang seseorang karena sesuatu hal, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, dengan hukum, ya penjilat hukum, penjilat ya, benalu yang bersembunyi di balik ketiak hukum, ketiak orang-orang yang punya hukum, ketiak orang-orang istana, itu beda lagi saudaraku. Wajib itu diserang, dipisui, dimaki, itu wajib ya. Kalau seperti Bagimbal gak wajib kita misu-misu, maki-maki, membuli, menghina, enggak. Jangan seperti itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan apapun juga, apalagi menanggapi negatif, apalagi langsung menilai jelek orang lain, sedangkan dirinya sendiri nggak tahu apa-apa, sedangkan dirinya sendiri matanya buta, nggak bisa menilai kepribadiannya sendiri. Sudah baguskah diriku? Sudah baguskah akhlakku? Sudah benarkah pola pikirku? Sudah benarkah kepribadianku, jiwaku? Sudah benarkah akhlak dan tingkah lakuku? Begitu seharusnya saudaraku ya. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam mengajak semuanya, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kita bantu TNI, kita bantu Polri dan pemerintah, dan juga jajaran tokoh-tokoh agama. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Tokoh-tokoh agama juga mendidik anak-anak generasi kita untuk mengerti nilai-nilai menghargai sesamanya. Sabdo Palon nagih janji setelah Gunung Merapi meletus, dan ini harus kita wujudkan. Apa sumpah dan janjinya Sabdo Palon? Sabdo Palon nagih janji bahwa setelah Gunung Merapi meletus harus muncul, yaitu budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Apa ajaran budi pekerti itu? Budi pekerti adalah ajaran yang mengajak orang-orang untuk hidup damai, mengajari sopan santun, beretika, dan mengajari banyak tata krama kehidupan. Oleh sebab itu, saya Mbak Gimbal sekali lagi mengajak semuanya, mari kita tegakkan Pancasila. Kita adalah putra-putra Ibu Pertiwi, putra-putra Nusantara. Jadi jangan mudah langsung terprovokasi oleh media, apalagi yang bersangkutan itu waktu berkomentar, waktu membuat video dipotong-potong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demi apa? Demi kebutuhan dirinya sendiri, demi makan, demi isi perutnya, agar kontennya payu, laku. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan gagal paham. Sekali lagi, mulai hari ini kita lawan para sengkuni-sengkuni yang berkedok agama, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim yang mencoba memecah belah persatuan kita. Mari kita contoh putra-putra Kalimantan yang bersatu menyingkirkan kutu-kutu yang merusak negeri ini. Bagimbal memang jarang mandi saudaraku ya. Yang jelas baunya ya bau komodo, bau tokek, bau kodok ya. Kalau bau mayat enggak lah. Kalau bau tokek ya, bau komodo, bau ular, bau burung, bau ayam, itu udah layak ya manusiawi. Bau apek biasaan kalau orang-orang yang tidak mandi itu, jangankan tahunan atau bulanan, gak mandi 1 hari 2 hari aja udah bau gak karu-karuan, bau kamar mayat.
Dan itu jangan disalahkan, jangan pernah dinilai rendah, mentang-mentang gak mandi dianggap ini dan itu. Udah, hati-hati Anda itu menilai seseorang ya. Itu aja. Jangankan Mbak Gimbal, si Edi aja dibela, yang mulutnya berkoar-koar, yang bilang mulutnya itu tempatnya jin buang anak, gitu kan. Tata bahasa, tata bicara, kesopanan itu dijaga. Jangan sembarangan bicara mulutnya, begitu. Jangan bicara jin, tempat jin buang anak kayak ini dan itu. Sejak kapan tahu buang anak? Hah? Apa pernah bersetubuh dengan jin sehingga tahu, sangat tahu kalau tempat di kota ini adalah tempatnya jin buang anak? Sejak kapan jin buang anak? Tahu dari mana kalau jin itu membuang anak? Yang membuang anak itu manusia, kalau jin nggak pernah membuang anak. Gitu. Itu akal-akalannya manusia berakal bulus, bangsat. Ya, jangan bilang cinta NKRI, jangan bilang cinta Nusantara. Tetap bangsat, munafik, pengecut, pecundang. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kalian mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Si kepala onde-onde itu mengajak Bang Gimbal bikin settingan film. Nah, Bang Gimbal itu kan dukun, duduk tekun, ya kan? Jangan salah, nanti Bang Gimbal dibilang dukun, dukun asli. Dia pencinta budaya ya. Kalau orang-orang cinta budaya itu pasti orang-orang kejawen, Islam abangan. Jangan lihat dari fisiknya. Begitu, saudaraku ya. Itu beda lagi. Lain lah. Orang kalau kepala isi tai itu pintar, saudaraku ya, memanfaatkan momen. Karena LPI kan nggak kuat mau undang Mbak Gimbal, nggak punya uang. Kalau pelaku dobol, kepala onde-onde isi tai, itu kan banyak uang, jelas banyak uang. Hasilnya sudah nyata per bulan, lain dari hasil usahanya di luar. Begitu. Ya, hasil usahanya pasti dari dobolnya lah yang diambil per bulan. Membuat usaha di luar, entah itu restoran ini dan itu dikembangkan ke sana. Itu aja saudaraku ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Biarlah Mbak Gimbal itu keluar-keluarin dan itu, karena dia punya prinsip. Jadi barang siapa yang melawan Mbak Gimbal, berarti itu ilmunya nggak ada apa-apanya saudaraku ya, ilmunya cetek. Kalau ilmu nggak cetek, kalau ilmu yang linuih, yang benar-benar ilmu sejati, ya, ilmu sejati, yang tahu sejati ning urip, yang tahu kehidupan, yang tahu akan dirinya sendiri, nggak mungkin dia menilai buruk orang lain. Makanya orang yang menilai buruk orang lain, khususnya ini saya bicara khususnya saudaraku ya, yang menilai orang lain karena kepercayaan yang berbeda, keyakinan berbeda, itu adalah manusia gagal. Manusia suci, sok suci, tapi gagal di mata Allah. Disebut gagal karena dia tidak sesuai dengan anjuran yang Rasulullah Muhammad contohkan. Ya, sama-sama mengejar ego, sama-sama mengejar ketenaran, sama-sama mengejar hasil, begitu. Sama-sama mengejar subscribe kalau di YouTube. Kalau LPI enggak lah, mau ngejar subscribe dari mana? Mending bekerja aja. Masalah subscribe belakangan, masa cair enggaknya persetan. Ya, minum dulu saudaraku, ngopi. Jadi kita ciptakan kerukunan di negeri ini. Tebarkan kebaikan di mana-mana. Selama kita mampu berbuat baik, lakukan. Jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Adilkah talino, bajuraminka.
Saruga, Basengeta, Jubata, arus, arus, arus. Oke, itu saja saudaraku ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Salam rahayu selalu dari RBI buat para sahabat netizen dimanapun Anda berada. Salam rahayu, salam damai, salam sayang dan cinta dari kami RBI Raden Panji Insun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.